warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hmm, Halo semuanya, selamat datang di podcast kami, yaitu Ruang ASN Bicara. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu isu klasik, tapi yang mungkin masih sangat relevan di kehidupan kita sehari-hari, yaitu terkait kemacetan di Kota Bandung. Bersama saya sudah hadir empat rekan ASN muda yang sangat bersemangat untuk mengikuti podcast kali ini. Mungkin saya sebutkan ada Kang Yusuf, ada Sehai, Kang Farhan, terus ada Teh Rike, dan juga ada Teh Ivana. Semuanya, apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah Baik, baik. Alhamdulillah baik teh. Saya Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan yang baik dan sehat ya teman-teman semua. Nah, mungkin pada podcast kali ini kalau kita bicara soal Bandung nih, mungkin banyak di pikiran banyak orang tuh yang terlintas tuh suasananya ya. Ya, betul. Suasana yang kreatif, kemudian terkait kulinernya, kemudian juga ada wisata belanja, wisata alam, dan juga terkait pendidikan ya kalau di Kota Bandung. Namun saya sebagai warga luar Bandung nih, saya tuh sangat apa ya, confused atau Kaget lah ya. sedikit ya kaget culture shock gitu dengan kondisi jalan di kota Bandung gitu. Selain itu macet, juga di sini tuh area apa ya luas jalannya itu sempit dan banyaknya jalan satu arah. Jadi itu membuat saya kayak oh ternyata jalan di Bandung seperti ini gitu ya. Mungkin kalau dari orang Bandung sendiri apakah merasakan hal yang sama gitu? Mungkin dari Teh Ivana. saya yang orang Bandung sendirinya pun merasakan hal yang sama, apalagi pada saat pergi kerja, terus Hmm. pulang kerja, dan saya melewati jalan pusat di Bandung, yaitu Jalan Pasteur dan Jalan Layang Pasupati. Jika pada saat jam-jam itu, ya pasti macet, karena macetnya juga ditambah dari orang luar yang di Bandung, terus bertambahnya juga jumlah penduduk di Bandung, ya otomatis eh, jumlah kendaraan di Bandung juga bertambah gitu. Terus dari sisi transportasi umumnya juga kita masih berkurang seperti itu. Ya, Iya sih, setuju betul. banget sih. Sepakat itu. Soalnya Nah, saya pernah ke tempat saudara saya di Banjaran gitu, yang dimana jaraknya sih nggak terlalu jauh, cuman dari kota Bandung sampai ke Banjaran tuh bisa memakan waktu 3 jam pas jam pulang kerja dan posisinya hujan itu udah parah banget sih. iya sih. Apalagi jam-jam kerja ya itu Ya, sangat-sangat wah crowded sekali. crowded banget. Mm. Nah, jadi pada sesi podcast ini nih kita nanti bincang-bincang santai aja ya teman-teman. Ya, Kebetulan juga kita kehadiran narasumber yaitu dari Kang Farhan. Mungkin dari Kang Farhan bisa perkenalan diri terlebih dahulu. mungkin perkenalan diri dulu ya. Nama saya Muhammad Farhan Fuadi, asal instansi Dinas Perhubungan. Nah, untuk topik yang ini cocok nih. Kami dari Dinas Perhubungan sudah berkomitmen untuk mengurangi kemacetan di Bandung dengan program proyek BRT yang digagas pada tahun 2019 kerjasama dengan Kementerian Perhubungan dan Dinas Provinsi Jawa Barat yang bernama Proyek Cekungan Bandung. Apa sih Cekungan Bandung? Cekungan Bandung adalah kawasan kota aglomerasi yang terdiri dari Kota Bandung, Cimahi, terus Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang. Saat ini Dinas Perhubungan memiliki 6 koridor BRT dan baru kemarin launching 3 rute feeder yang mengakomodir pengusaha angkot. Rencana akan bertambah 21 koridor. 2025 6 koridor, 2026 8 koridor, 2027 koridor, totalnya 21 koridor. Seperti itu. Hmm, wow, keren sih itu menarik ya. programnya Mas. Mm-mm. Bagus-bagus gitu. Buat ini ya menyelesaikan apa ya faktor kemacetan di kota Bandung. Tapi saya sebagai warga luar Bandung nih Mas, kan yang jarang lah tinggal di Bandung. Faktor kemacetan yang terjadi di kota Bandung itu apa aja sih? Mungkin ada banyak faktor ya. Salah satunya mungkin jalan sempit atau mungkin cara berkendara. Cuman yang paling banyak menyumbang itu adalah penggunaan kendaraan pribadi.
berdasarkan data dari Dinas Perhubungan untuk pergerakan di kawasan aglomerasi Bandung Raya tahun 2023 yaitu 16 juta pergerakan per hari Wow. dengan pembagian persentase 13% penggunaan kendaraan umum, 87% penggunaan kendaraan pribadi. Jadi masih banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi seperti itu. Wow, itu angka yang fantastis ya, dengan Bandung yang menurut saya kotanya cukup kecil tapi pemakaian per hari loh 16 juta orang berarti ya. Wow. Terus sebenarnya dari kemacetan ini ada nggak sih Mas dampak yang sangat-sangat terlihat gitu di masyarakatnya ataupun yang lainnya gitu? Dampaknya mungkin yang jelas ya dampak ekonomi yaitu kerugian waktu produktif untuk masyarakat karena lost time di jalan. Yang kedua dampak lingkungan, pencemaran lingkungan, polusi karena macet di jalan, volume kendaraan banyak. Yang ketiga dampak sosial. Masyarakat tuh stres karena menghabiskan waktu di jalanan. Betul. Seperti itu. Sepakat, sepakat. Saya sangat setuju. Benar. Nah, Betul. nah, untuk tadi Kang Farhan sempat menyebutkan tentang BRT nih atau bus rapid transit. Nah, menurut Kang Farhan sendiri yang orang di sub, mengapa sih harus BRT gitu? Kenapa harus BRT? Karena kita kelebihan BRT itu adalah jalur khusus, halte khusus, serta pembayaran khusus. Jadi kemudahan itulah yang kita ambil seperti itu untuk mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum seperti itu. Berarti peluang keberhasilannya itu sangat besar ya, Kang? Untuk peluang keberhasilan di sub selalu optimis ya menggunakan tools angkutan umum untuk mengurangi kemacetan, untuk menekan angka penggunaan kendaraan pribadi yang tadi 87% di Bandung Raya seperti itu. Menarik tuh, tadi ada toolsnya pembayaran. Pembayarannya kalau boleh tahu pakai apa tuh Mas? Kalau pembayarannya bisa cashless ya, Oh, cashless. QRIS, e-money dan lain-lain. Wow, sangat inovatif sekali ya. Nah, di sisi lain, penerapan transportasi massal kan eh, nggak mudah ya, Kang. Pasti ada tantangan yang harus dihadapi. Nah, apa sih tantangan dari penerapan BRT ini sendiri, Kang? Untuk tantangannya yaitu aksesibilitas, seamless, dan berkelanjutan serta terintegrasi ya. Sebenarnya 4 hal itu sangat vital untuk memindahkan pola pergerakan masyarakat dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Jadi kita perbagus prasarannya ya seperti halte, sarananya seperti busnya dengan fasilitasnya, dan salah satu tadi kemudahan pembayaran itu jadi salah satu alat yang kita gunakan seperti itu. Nah, kita kan sebagai calon ASN tentu harus melihat isu ini bukan hanya dari sisi transportasi saja, tapi kita juga harus tahu bagaimana peran kita mendukungnya dalam mewujudkan smart ASN yang relevan. Nah, apa sih kaitan BRT ini dengan penerapan ASN? Untuk BRT ini sebenarnya sudah masuk ya syarat smart ASN yaitu digital skill ya. Banyak teknologi atau banyak teknologi yang baru-baru diterapkan pada sistem BRT ini baik di bus maupun di halte seperti ADAS, Advanced Driver Assistance System, DSM, Driver Seat Module. Apa sih itu? Kok banyak singkatannya? Ya, betul Mas. Apa itu Mas? Fungsinya yaitu sebagai peringatan tabrakan, sensor, pengereman, serta peringatan keluar jalur untuk busnya, serta behavior pengemudi atau kebiasaan pengemudi seperti mengantuk atau merokok atau mata tidak fokus ke depan itu nanti akan sensornya bunyi. Selain itu ada penerapan pembayaran cashless melalui TOB yaitu tap on bus. Kenapa pakai tap on bus? Karena meningkatkan efisiensi pembayaran yaitu tinggal tap atau menggunakan e-money atau QRIS yaitu seperti itu sangatlah mempermudah penumpang. Yang kedua, digitalisasi transportasi, serta yang ketiga, mempermudah monitoring data. Oh, banyak nih yang menggunakan tap on bus, oh banyak yang menggunakan e-money atau QRIS seperti itu. Menarik sekali ya teman-teman pembahasan terkait kemacetan ini. Kalau dari saya sih mungkin sedikit
bertanya terkait kan di Bandung nih masih sedikit ya terkait halte dan juga armada apa tuh namanya BRT, armada bus. bus seperti itu ya dibandingkan dengan Jakarta. Mungkin dari Disub sendiri ada nggak sih kayak tantangan gitu kenapa kita mungkin kita belum bisa seperti Jakarta yang mungkin dia trayeknya banyak gitu, armadanya juga banyak seperti itu. Mungkin dari Kang Farhan ada masukan atau ada pendapat gitu. Mungkin untuk kedepannya dari Disub mungkin akan beralih ya dari combustion engine ke electric vehicle. Jadi semakin Hmm, lama semakin mudah untuk terjangkau juga, tetapi banyak banyak faktor yang si tadi kan Teh Sukma memperbandingkan dengan Jakarta. Jakarta mm-mm, mungkin APBD-nya lebih besar, mm-mm, segala macam. Jawa Barat kan di bawah itu. Untuk electric vehicle itu biaya investasinya terlalu tinggi, jadi mm-mm, belum bisa terakomodir atau disubsidi oleh pemerintah. Untuk sekarang masih menggunakan program BRT ini, seperti mm-mm. itu, dengan peningkatan layanan di halte dan di bus, seperti itu. Iya sih. Bener sih Kang. Soalnya juga kan saya ngerasain kayak mungkin kalau di Bandung tuh mau sebenarnya pengen naik transportasi umum tapi kayak terkendala mungkin trayeknya terus armadanya yang masih minim kan gitu. Hmm. Semoga juga kedepannya dari pihak Dishub bisa memperbaiki terkait hal tersebut Ya, gitu. Siap. Kemudian sebelum ditutup nih teman-teman, adakah pertanyaan lagi atau Cukup sih kalau sudah? dari aku udah sangat menjelaskan ya. Apalagi tadi solusinya sangat inovatif gitu. Apalagi pembayaran pakai cashless itu sangat 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 membantu gitu. Jadi nggak Mm-mm. perlu lagi bawa uang, nggak Uang sibuk nyari uang di cash. dompet di mana-mana. Cukup dari HP itu Betul. udah enak banget. Ya sih, betul. Karena kita juga rata-rata masih Gen Z ya di Ya, sini ya. Gen Z kan biasanya cashless banget gitu. cashless. Jadi ya semoga dapat membantu dan meringankan beban-beban Gen Z ini gitu. Nah, sebelum ditutup nih, adakah aku mau minta dong satu kalimat dari masing-masing teman-teman terkait apa sih komitmen komitmen kita sebagai calon ASN menanggapi isu kemacetan di Bandung. Mungkin dari Kang Yusuf dulu. Oke, terkait isu kemacetan di Bandung, terus juga sudah dijelaskan sama Kang Farhan tadi solusinya BRT, bus rapid. Saya sangat mendukung itu agar apa merubah budaya ASN yang biasanya pakai kendaraan pribadi, hobi dan rajin menggunakan kendaraan publik. Mungkin itu aja. Terima kasih. Menarik sekali ya. Mungkin dari Teh Ivana. Sebenarnya hampir sama ya, yang pasti mendukung program-program dari Dishub, apalagi untuk memperbaiki transportasi umum yang di Bandung ini, yang semoga menjadi contoh untuk masyarakat. Kalau dari Teh Rika mungkin ada pendapat lain. Kalau saya sebagai ASN, saya berkomitmen untuk mendukung penggunaan BRT di Bandung ini dengan menjadi teladan sebagai pengguna transportasi publik dan aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Begitu teh. Benar sih, setuju sih. Kurang lebih saya juga setuju dengan pendapat dari teman-teman semua. Kita sebagai seorang ASN tuh harus mampu memberikan contoh yang baik ya. Mulai dari contoh kecil, kita mulai menggunakan transportasi umum. Kemudian juga mungkin kalau yang kantornya deket tuh bisa kayak jalan kaki atau naik sepeda. Itu mungkin bisa mengurangi kemacetannya di Bandung gitu. Nah, terus kuncinya juga dari kuncinya itu sebenarnya adalah dari mindset kita sebagai seorang ASN itu kita tuh harus mampu melayani, berkolaborasi, berinovasi dan juga memberikan solusi nyata. Dan diharapkan dari pembicaraan dalam podcast ini kita mampu ke depannya memberikan apa ya solusi dan menemukan solusi yang terbaik demi mengatasi kemacetan di Kota Bandung ini. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah ikut hadir dan menyimak dalam podcast Ruang ASN Bicara. Mungkin kurang lebihnya saya sebagai MC atau moderator mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih juga untuk narasumber kita, Kang Farhan, Terima dan kasih juga Kang Farhan.
Dan juga untuk rekan-rekan semuanya, ada Kang Yusuf, Teh Rika, dan Teh Ivana. Mungkin kita bisa bertemu atau berjumpa lagi di next episode podcast selanjutnya. Siap. Oke, terima kasih semuanya. Terima Terima kasih Assalamualaikum kasih, warahmatullahi Teh. Teh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.